Artinya, ibu hamil, detik-detik melahirkan kita, hamil, ibu ngeden, keluar kita. Coba kita cek. Apa bisa keluar ibu? Betul. Ibu ngeden keluar apa? Anak. Anak ngeden keluar apa? Usah dibahas. Bunyi. Oh. Jangan sibuk memuliakan orang tapi nggak bisa memuliakan orang tua sendiri. Itu namanya mencari surga yang jauh padahal yang dekat. Nanti ada di buku saya. Beli. Contoh ketiga, makam-makam keramat jauh-jauh didatangi, dicepi, batu nisannya dicuci, tanah kuburannya dikantongi. Orang tua mereka keramat hidup satu rumah dan diurusi. Silaturahim itu yang hidup dulu baru yang mati. Oh, ada lagi paling makanya. Betul. Jangan cari keramat yang jauh sebelum kita muliakan, jaga keramat terdekat dalam hidup kita. Siapa mereka? Orang tua kita. Alhamdulillah. Nanti ada di buku saya. Kita saja dikasih buku ini sampai testimoni ngasih video ke saya saking senangnya dapat buku ini. Oh, contoh yang keempat. Tamat dari kuliah, nangis-nangis anak kita di kaki kita. Ini baru tamat kuliah nih, anak-anak suka nangis dari orang tuanya. Ayah, mama, doain ya biar adik dapat pekerjaan. Siap mana orang tuanya mengetuk pintu lagi. Ya Allah, jadikan takdir anakku lebih baik dari takdirku. Berkat doa orang tuanya, si anak dapat pekerjaan dengan mudah. 1 bulan dia bekerja, dapat gaji pertama. Dari hasil keringatnya, pertanyaannya siapa yang pertama bangga dan terakhir? Bukan ceweknya, pacarnya. Teman-teman satu kantornya sibuk membahagiakan orang, gak bisa membahagiakan orang tua. Itu namanya mencari surga yang jauh padahal yang dekat. Orang lain belum tentu pernah berkorban untuk hidup kita. Ayah ibu sudah membuktikan nyawanya, pengorbanannya di hadapan Allah. Betul? Mereka sering mengorbankan kepentingannya untuk kepentingan kita. Ibu, sama teman gak pelit, sama orang tua pelit, sama pasangan jor-joran, orang tua hitung-hitungan. Itu namanya mencari surga yang jauh padahal yang dekat. Saya ingat pesan guru saya. Ahmad, tamat dari pondok, kamu mau nggak rezekimu mengalir seperti air? Mau. Bukan kamu yang mencari uang, uang mencarimu. Siap. Bukan kamu mengejar dunia menghampirimu. Siap. Nanti kalau kamu kerja, gaji pertama, kamu bahagiakan surga di rumah. Ayah ibu, saya siap. Pulang saya dari pondok. Saya bekerja, gaji pertama 1 juta. 1 juta di depan mata, saya nggak pakai. Sedikit pun saya nggak pakai. Saya kasih ayah saya. Ayah, ini buat ayah. Nanti Ahmad, ayah bahagia, Ahmad bahagia. Ayah doain ya. Lalu saya nampak ayah saya senyum. 1 bulan berikutnya, Allah ganti rezeki tanpa diduga 10 juta. 10 juta di depan mata, tidak saya pakai sedikit pun. Saya kasih ibu saya. Umi, ini buat Umi. Nanti Ahmad gimana? Umi bahagia, Ahmad bahagia. Lalu ibu saya senyum. Saya teringat pesan guru saya. Ahmad, 1 senyuman yang kau ciptakan terpancar dari wajah ayah ibu karena kebaikan. Bukan 1000 rezeki hadir sepanjang hidup. Tapi ingat ya, 1 duka, 1 goresan duka, 1 tetes air mata yang kau keluarkan dari mata orang tuamu karena kedurhakaanmu, kezalimanmu, kesombonganmu. Kalau kau gak segerakan tobatmu, gak kejar ridho dari lisannya, 1 air mata mereka menghadirkan 1000 kesialan, 1000 bencana, 1000 musibah hadir sepanjang hidup. Bu, saya lihat ayah ibu saya senyum.
10 juta saya kasih ibu ayah ibu saya. 1 bulan berikutnya saya dapat rezeki amplop 100 juta. 100 juta di depan saya, tidak saya pakai sedikit pun. Saya masukkan ke rekening saya. Gede. Hitung-hitung modal menikah. Saya kan mau nikah, belum ada dana, tiba-tiba rezeki nomplok. Saya paling pantang, gak mau nikah kalau ngerepotin orang tuanya. Gak kayak anak sekarang, yang mau nikah dia, orang tuanya yang ngutang. Begitu sudah dinikahkan, lebih sayang dengan pasangan, orang tua dilawan. Gak tahu diri anak-anak saya. Betul? Boleh gak ibu dan ayah berhutang 100 juta? Kasih tadi. Nggak jadi nikah. Nah, ibu punya urusan mendesak. Sudah mentok, nggak ada jalan lain. Nah, ibu terima 100 juta. Nah, boleh nggak ibu ngutang? Ibu nggak minta, ibu ngutang. Nanti ibu dan ayah cicil. Pinjam dulu ya, nah, uang yang pokok pakai untuk menikah. Oh, saya dengar orang tua saya bilang mau ngutang, saya malah nangis. Saya bilang, ayah, ibu, jangan pakai kata berhutang. Ayah, ibu, mencuri semua harta saya, ambil saja. Saya pasti halalkan. Jangankan harta, nyawa saya milik kalian. Bapak ibu masih ingat gak dulu di zaman Nabi ada seorang anak melaporkan ayahnya, ya Rasul, tolong marahin ayahku. Kenapa? Ayahku ini suka mencuri hartaku. Marahin dia. Bukan ayahnya yang dimarahin, dia yang diomelin. Kata Nabi, anta wa malika li abika, dirimu, hartamu, nyawamu, semuanya milik orang tua. Oh, lebih baik saya gagal menikah daripada gagal menjadi anak yang berbakti dengan orang tua. Kapan lagi melihat orang tua senyum di depan mata? Demi Allah kita akan sadar betapa harga orang tua mahal nanti ketika jenazahnya di depan mata. Berapa banyak orang bodoh di antara kita, orang tua masih hidup, malas mencium pipi kening dan tangannya, setelah meninggal dunia sibuk mencium-cium batu nisan. Berapa banyak orang bodoh di antara kita, orang tua masih ada, malas pulang kampung membesuk dan merawatnya, setelah tiada sibuk mendatangi kunjungannya. Berapa banyak orang bodoh di antara kita, orang tua masih sehat, malas menirunya, video call, lihat senyumnya, ngobrol dengannya, udah masuk kubur baru ngajak ngomong kuburan. Betul? Pantang bagi saya bilang, ayah, ibu, ambil 100 juta. Lebih baik saya gagal menikah daripada gagal menyenangkan ayah ibu saya. Ibu, perempuan bisa saya cari, orang tua harga mati. Nah, benar siap ambil. Tapi hati nangis juga. Itu. Lalu ibu saya menjawab, ya Allah, aku ridho dengan anakku, ya Allah. Begitu mendengar kata ridho orang tua, saya ingat pesan Nabi. Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, apa sih yang gak Allah kasih? Kunci sukses dunia akhirat kita sebenarnya dekat. Kenapa kalian jauh? Kunci sukses dunia akhiratmu ada di bibir orang tua. Itulah makna hadis ridho Allah fi ridho walidain. Kalau orang tua ridho, Allah pasti ridho. Kalau Allah sudah ridho, semua yang kau minta dikasih oleh Allah. Jangan cari ridho orang, tapi gak dapat ridho orang tua. Itu namanya mencari surga yang jauh, lupa yang dekat. Seakan-akan ya Allah, aku titipkan hajat niat di hatiku. Dibalik ridho ayah ibu untuk mendapat ridhomu, ya Allah kabulkan hajatku. Al-Fatihah. 1 bulan berikutnya setelah saya ngorbanin 100 juta, nikah gagal. Saya dipilih oleh salah satu stasiun TV tahun 2005, satu-satunya saya yang dipilih dari Sumatera Selatan, duet maut dengan Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Waktu itu uji baru 1 tahun naik daun. Dibikinkan acara keliling Indonesia, kota-kota besar. Kota pertama Palembang,
saya dipilih. Setelah saya tampil, heboh semua TV rebutan mau mengontrak saya. Datang kontrak di depan saya. Senilai 1 miliar rupiah. Teman saya langsung bilang, kamu 100 juta kamu ikhlaskan, kamu kasih ayah ibumu, nikahmu batal kan? Iya. Allah ganti 1 miliar loh, kamu bisa langsung pakai nikah. Oh, jangan tanya saya begini, Allah yang punya rencana. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Jangan pernah hitung-hitungan buat orang tua. Makhluk yang paling berjasa dalam hidup. Nanti buktikan Allah bikin perhitungan tersebut. Makin megah, meriah. Dia sewa hotel bintang 5. Dia undang semua infotainment. Dia hadirkan 1000 anak yatim. 1000 anak yatim dia sedekahi. 1000 anak yatim. Tiba-tiba di sebelah saya ada seorang ibu tua menegur saya. Ustaz Al-Habsyi. Saya bilang, ya. Ustaz kenal nggak anak muda yang bikin acara begini mewah? Saya jawab, Saya nggak kenal, orang baru kali ini mungkin sudah mengundang saya tausiah, baru kali ini kenalan belum. Oh baru kali ini. Menurut Ustaz, saya mau tanya, anak ini seperti apa sih? Bagus. Bagusnya gimana? Tadi saya lihat depan mata 1000 anak yatim dia sedekahi. 1000 anak yatim ya? Iya. Hebat ya? Bagus ya? Iya. Tiba-tiba ibu tadi menangis. Saya kan heran, saya tanya, kenapa ibu menangis? Saya ini ibunya. Saya ini ibunya. 1000 anak yatim dia sedekahi. Kepada orang tua dia pelit setengah mati. Itu yang saya maksud sibuk mencari surga yang jauh pada yang dekat. Bapak Ibu, pulang dari tempat ini, nanti coba buka surah Al-Baqarah ayat 215. Yang awal bunyinya yas'alunaka madza yunfiqun. Setelah saya buka tafsir, ternyata ayat ini turun gara-gara ada seorang sahabat Nabi namanya Amr bin Jamuh, orang kaya, tinggal di kota Madinah, orang yang gemar bersedekah, tapi dia bingung urutan sedekah siapa yang harus dia dahulukan. Dia datang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, siapa urutan sedekah yang harus aku dahulukan ya Rasulullah?" Gara-gara pertanyaan dia turun ayat itu. Ternyata urutan sedekah yang pertama bukan ngasih anak yatim. Itu pentingnya ilmu baru beramal, bukan ngasih fakir miskin. Urutan pertama Allah langsung yang mendidik kita. Falil walidain. Kata Allah, sedekah yang terbaik kasih dulu orang tua. Ada berapa orang tua kita Ustaz? Kata Nabi, orang tuamu ada 3. Abu Katalata. 1, ayah ibu yang melahirkan. 2, ayah ibu yang menikahkanmu dengan anaknya mertuamu. 3, ayah ibu yang mendidikmu, para guru-guru. Catat, guru bukan beban negara. Ada 1000 dia di sini. Yang jadi beban negara lo sedikit. Betul? Bu, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Mana mungkin ada negara kalau bukan karena jasa guru. Mana ada presiden, menteri, bupati, gubernur, wali kota, bahkan ulama besar sekalipun kalau bukan karena jasa seorang guru. Alhamdulillah. Dahulukan sedekah kasih orang tua. Urutan kedua siapa? Kerabatmu. Siapa kerabat kita? Anak, pasangan, saudara, tetangga. Urutan ketiga sedekah siapa? Baru kasih anak yatim. Urutan keempat siapa? Baru fakir miskin. Urutan kelima siapa? Baru ibnu sabil. Anak-anak yang lain ini termasuk ibnu sabil. Mereka berhak dan bersedekah bahkan zakat karena mereka meninggalkan kampung halamannya. Oh, jangankan harta, nyawamu tidak bisa membayar semua pengorbanan ayah apalagi ibu.
di buku saya. Di buku saya. Pokoknya lengkap, lengkap. Cerita yang Beliau. indah. Salah satunya saya kutip dari tafsir Ibn Katsir. Tiba-tiba Nabi senyum melihat Ka'bah berubah menjadi sebuah tangisan. Kenapa dia menangis? Karena dia terharu ketika Allah nampakkan di depan matanya ada seorang anak muda sedang menggendong wanita tua di atas lehernya. Wanita itu di bawah tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar menangis lalu berkata, "Nah, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" Anak muda tadi menjawab, "Imam, yang ada di leherku, dia adalah ibuku, Imam." "Ibumu, nak?" "Betul, Imam." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul, Imam." "Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya, Imam." "Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat." "Imam, biarkan kulitku, biarkan kakiku, bahkan biarkan nyawaku kelak jadi saksi di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta kepada ibuku." "Imam, apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku?" Abdullah bin Umar makin menangis lalu berkata, "Demi Allah, 1000 kali nak kau gendong ibumu dari Yaman yang jauh sampai ke Mekah, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali nak kau tawaf mengelilingi Ka'bah, tiap hari sekalipun ibu di atas lehermu, itu tidak akan bisa membayar satu tetes darah ibu yang pernah ia teteskan ketika melahirkan. Itu tidak akan bisa menembus satu teriakan rasa sakitnya yang pernah ia teriakan ketika melahirkan. Tidak ada kemuliaan di dalam kedurhakaan, tidak ada kebahagiaan dan keberkahan dalam kedurhakaan. Anak durhaka tidak ada yang usul khatimah. Anak durhaka mimpi dapat syafaat Rasulullah. Anak durhaka mimpi masuk ke dalam syurga. Mencium baunya saja Nabi sebutkan diharamkan oleh Allah. Maka kita bertaubat dari dosa yang paling Allah murka. Semuanya tutup mata, tundukkan kepala, saya ajak muhasabah. Bila perlu menangislah sedahsyat-dahsyatnya, bayangkan dosa masa lalu. Karena Nabi itu memberikan kebahagiaan. Masa yang menangis dosa harap disentuh api neraka. Lebih baik menangis di dunia sebentar daripada menangis akhirat selama-lamanya. Kita mulai muhasabah ini. Lupakan urusan kanan kirimu, sibukkan dengan dirimu, bayangkan wajah dirimu.